Halo, selamat siang. Kali ini kita bahas tentang program pemain warisan, pemain keturunan, atau yang biasa dikenal pemain naturalisasi. Eh, Sebenarnya ada perbedaan ya antara pemain keturunan dan naturalisasi. Kalau keturunan itu yaitu memiliki darah Indonesia, seperti yang ada di timnas sekarang ini. Sedangkan kalau yang naturalisasi itu pemain luar yang tidak memiliki darah Indonesia atau nenek nenek kakek orang tuanya itu tidak lahir di Indonesia. Namun karena memenuhi persyaratan untuk menjadi warga negara Indonesia, maka disebut sebagai program naturalisasi. Nah, mungkin ini lebih ditujukan kepada netizen-netizen yang uh, kurang mendapatkan informasi ya tentang bagaimana program uh, atau langkah yang dilakukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir untuk memperbaiki sepak bola di Indonesia. Nanti akan dijelaskan dalam video setelah ini. Namun saya kasih ringkasan sedikit tentang flashback timnas Indonesia di kancah sepak bolaan regional maupun mancanegara. Kalau saya sih mengikuti timnas Indonesia karena saya memang menyukai sepak bola sejak tahun 90-an ya. Pada saat itu seperti Fahri Hussaini masih bermain, ada Widodo Ciputra yang dulu waktu pertandingan apa itu ya, Piala Asia kalau nggak salah itu yang mencetak gol salto itu Widodo Ciputra. Kemudian Kurniawan Kurniawan yang digembar-gemborkan oleh media, terutama tabloid bola ya, karena saya dulu sering beli bola juga untuk membaca perkembangan sepak bola. Kurniawan Dwi Julianto sama Kurnia Sandi. Bahkan saya sama teman-teman itu eh, menunggu kalau ada pertandingan di Serie A seperti Sampdoria itu ya sampai jam setengah dua atau setengah tiga. Sebenarnya hanya hanya ingin menonton kalau ada pemain dari Indonesia itu bermain di Serie A. Ternyata tidak pernah muncul itu Kurniawan atau Kurnia Sandi bermain di sepak bola Serie A. Waktu itu Serie A Italia itu memang lagi atas ya, bersaingan sama dengan Liga Inggris, Liga Premier. Nah, eh, idola-idola anak muda waktu tahun 90-an itu termasuk saya seperti Alessandro Del Piero, Inzaghi, Omar Batistuta, Hernan Crespo, Zinedine Zidane, itu pasti semua dah, pasti tahu itu teman-teman yang sukses saya dulu di Liga Serie A. Kalau di Liga Premier seperti David Beckham, Wayne Rooney dan lainnya. Nah, nggak kebayang ya kalau sekarang ternyata ada Indonesia, ada pemain Indonesia yang bermain di Serie A seperti Jay Itzes itu memang seperti hayalan itu ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke topik apa sih sebenarnya yang mau dikerjakan oleh PSSI untuk memperbaiki Liga eh, Indonesia, untuk memperbaiki sepak bola Indonesia? Apakah PSSI hanya merekrut, menaturalisasi pemain untuk jangka sesaat seperti ini? Sebenarnya enggak juga. Tentunya PSSI dan Erick Thohir itu sudah tahu ya apa yang harus dikerjakan, seperti membenahi liga-liga, terus kalau seperti yang kita ketahui, ini Erick Thohir memperbaiki dari atas, mulai dari timnas nasional, timnasnya dikelola dengan baik, laporan transparan keuangan, dan juga mencari pemain-pemain keturunan Indonesia yang kualitasnya bagus agar bisa bersaing di level internasional. Karena selama ini PSSI melakukan pembibitan mulai dari awal seperti dulu ada namanya Primavera, ada namanya Garuda Select. Ternyata hasilnya ya seperti inilah, tidak ada perkembangan, tidak ada prestasi yang bisa dibanggakan di level Asia, apalagi di level dunia. Bahkan di level AFF pun sering kalah sama Thailand. Nggak pernah menang kalau nggak salah itu beberapa tahun itu. Nah, kemudian kalau program-program yang lama telah dikerjakan tidak berhasil, apakah tetap mempertahankan program seperti itu? Tentunya tidak. Maka cari terobosan baru. Itu namanya kreatif. Dan saat inilah kreativitas itu muncul. Bisa dikatakan juga inovasi ya. Itu muncul di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang ya kita akui Erick Thohir itu memiliki pengalaman yang
yang luas di bidang sepak bola, jaringan internasionalnya juga kuat dan uh, memang harus ada komandonya seperti itu ya, harus ada pemimpin yang menjadi komandannya seperti itu. Dan di belakangnya itu ada orang-orang hebat juga, seperti Ratu Sinta, seperti anggota Exco Arya Sinulinga, dan juga anggota coach seperti Indra Safri, Coach Nova, Pak Sumarji, dan lain sebagainya itu juga orang-orang bagus. Tapi memang harus ada komandannya yang memiliki visi dan pengetahuan luas di bidang olahraga sepak bola untuk memajukan timnas Indonesia. Dan untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh PSSI di bawah Komandan Erick Thohir dalam memperbaiki kualitas timnas Indonesia, uh, mari kita lihat video berikut ini. Tapi kan kita kan orang bilang, kenapa yang ini belum beres? Kenapa yang belum beres? Kok timnasnya aja? Aduh, ada yang perlu kita benahi cepat dulu. Setelah itu baru benahi yang lain. Gimana orang mau mencintai bola? Kan lu Pak Erick itu ya mungkin karena dia bekas presiden AC Milan, Inter Milan Inter kali Milan, ya. Jadi dia tahu gitu. Makanya musuh saya tuh Juventus ya. Yang pertama dia benahin timnas. Oke. Karena timnas kan tidak banyak ini, intervensi banyak orang nggak banyak. Setelah timnas naik, kan tinggi langsung orang akan bola suka. Nah, kemudian merembet ke bawah. Akhirnya perbaikan. Jadi sponsor udah mulai banyak masuk, semua banyak masuk, udah enak dia. Iya. Makanya tergantung konsep yang mau dipakai kan sebenarnya kan. Kalau konsep misalnya Jepang, Islandia, timnas buruk dulu. Kita mulai dasar dari bawah. Betul. Berjenjang naik ke atas sampai timnasnya tiba-tiba jadi bagus. Islandia masuk Euro. Jepang kita tahu lah, udah di Asia mah macan lah. Nah itu kan mereka dari bawah. Nah, ada juga sebenarnya sistemnya menggunakan dari atas ke bawah. Betul. Gitu. Kita lebih atas ke bawah. Iya. Oke. Makanya benahi dulu di timnasnya. Ya kan sekarang semua kan ngakuin juga udah oke lah ya. Nah tapi sekarang setelah itu baru benahi LIB-nya kan VAR udah masuk. Sekarang wasit kan tiap bulan sebulan sekali ada asing tuh. Oh ya pertandingan tertentu ya. Iya kita masukkan setiap sebulan sekali kita masukkan. Supaya apa? Supaya wasit kita punya perbandingan. Klub-klub juga merasa lebih fair, nggak bisa diatur-atur gitu. Jadi kan lebih ini nanti baru merembet ke yang lainnya bertahap lah, nggak mungkin jebret. Emang bikin apa kita? Iya. Ya VAR itu sebenarnya berpengaruh sekali sih. Kita melihat, saya penonton Liga Indonesia. Tapi timnas memang dari awal Pak Erick masuk, Bang Arya masuk ke Exco, memang fokusnya adalah naturalisasi. Bukan naturalisasi. Kami melihat tantangan. Oke. Habis ini kita kemarin lihat, kita udah masuk mana? Kualifikasi Asia, AFC, ya kan? Kita kan nggak masuk jauh, ya kan? Kemudian masuk kualifikasi untuk 23. Usia 23 kan AFC. Di AFC-nya kita selevel itu sampai semifinal. Kan kita evaluasi terus. Dari evaluasi tersebut kemudian kita masuk ke Piala Dunia. Kita mau sampai level mana? Setelah kita level kita, waduh, ini kalau cuma segini mentoknya sampai round 2 doang kita. Maka mau nggak mau kita harus kan kelihatan waktu kita lawan Vietnam di Indonesia. Kan kita cuma seri kan? Iya. Di sana baru menang. Cara kita menang kan ada tambah 2 pemain. Ragnar waktu itu langsung cetak gol. Jai Ijes sama Ragnar. Bukan. Sama Tom Haye. Tom Haye sama Ragnar. Ragnar sama Tom Haye. Jadi masuk mereka dua langsung berubah. Kan kelihatan. Jadi memang sekarang pun kita kalau mau masuk ke level tinggi, ya kita harus cari orang Indonesia yang ada di luar negeri lah. Ya, demikian video singkat dari Arya Sinulinga, tim Exco PSSI. Bagaimana upaya PSSI untuk memperbaiki sepak bola di Indonesia dengan membenahi mulai dari atas, mulai dari timnas nasional, kemudian ke perbaikan ke Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 itu dilakukan secara bertahap, belum lagi perbaikan pada Liga Putrinya. Yang di dalam video ini tidak saya cantumkan, tapi di video aslinya itu dijelaskan tentang upaya juga perbaikan dari Liga Wanita untuk Indonesia. Memang tidak gampang ya, dan sungguh berat kalau saya bayangkan untuk perbaikan sepak bola seperti itu. Tapi ini bukan hal yang mustahil. Kalau tim PSSI bekerja dengan baik, pasti akan teratasi, pasti akan menuju yang baik. Nah,
Sebaiknya netizen-netizen dan komentator-komentator yang miring, yang hanya nyinyir saja, sebaiknya memahamilah tentang upaya-upaya ini. Kalau Anda-Anda yang komentatornya kaya-kaya daripada nyinyir aja, mending lebih baik kan beli klub di Eropa, baik Liga 2-nya atau Liga 3-nya. Kemudian klub-klub tersebut nanti kan bisa merekrut bakat-bakat di Indonesia untuk dimasukkan ke akademinya atau ke timnasnya daripada hanya nyinyirin aja kan. Seperti itu. Ya, apakah ini berhasil atau bagaimana perkembangan dari PSSI ke depan kita lihat aja nanti beberapa tahun ke depannya ya. Yang jelas untuk tahap jangka pendek ini kita semua, saya yakin Anda dan saya juga ingin menonton hasil dari kualifikasi Piala Dunia. Kalau Indonesia masuk Piala Dunia, wah pasti ini jalan-jalanan ini macet semua, sama seperti kemarin itu pas kualifikasi Olimpiade itu, pas melawan Uzbekistan yang Indonesia itu kalah. Wah itu di jalan-jalanan itu macet, orang pada bergerombol nonton di depan layar tancap. Termasuk saya juga muter-muter untuk mencari tontonan seperti itu waktu malam, Wak. Karena ya memang itulah hiburan kami-kami ini yang dibawa ya, mungkin hiburan sebagian besar rakyat Indonesia ya. Dan itu pelipur apa ya, pelipur pelipur lara dalam menghadapi kenyataan hidup ya. Terhiburnya ya sepak bola itu, seperti itu ya. Anyway, kita support aja dah tentang program-program PSSI. Semoga kedepannya bagus dan juga apa yang dikerjakan berhasil. Itu demi kemajuan sepak bola Indonesia yang membawa nama Indonesia juga di kancah global, internasional. Oke, selamat siang dan sampai jumpa.